Shalom adik-adik semua, apa kabarnya kalian? Pastinya luar biasa ya. Senang sekali bersama dengan Kak Danti di sini bisa menemani adik-adik sekalian di rumah maupun dimanapun kalian berada saat ini ya. Nah adik-adik, hari ini Kak Danti akan bercerita tentang seorang tokoh yang sudah sangat terkenal di Alkitab. Ya, siapa dia? Dia adalah Raja Daud ya adik-adik. Nah adik-adik, suatu ketika Raja Daud ini ingin sekali bertemu dengan seseorang yang sudah lama dicari-carinya. Siapa ya adik-adik yang mau ditemui oleh Raja Daud ini? Adik-adik bisa tebak nggak? Kak Danti kasih cluenya ya. Dia namanya terdiri dari 9 huruf. Huruf pertamanya M, huruf terakhirnya T. Ayo, ada yang tahu nggak? Kak Danti kasih clue ya. Dia ini adalah cucu dari Raja Saul. Ada yang tahu? Masih belum tahu juga? Oke, Kak Danti kasih clue yang kedua ya. Dia ini adalah anak dari Yonatan. Dan Kak Danti tambahin nih, ada huruf hidupnya ya. Ada huruf I, O, dan E-nya. Bisa tebak nggak? Ayo, siapa dia? 9 huruf loh. Ini udah ada nih gambar tayangannya, dibantu. Udah tahu? Ada yang udah tahu, ada yang belum? Oke. Ya, dia adalah Mephiboset ya adik-adik. Nah, Mephiboset ini adalah cucunya dari Raja Saul dan dia adalah anaknya Yonatan. Nah, adik-adik, Kak Danti cerita ya. Jadi zaman dulu itu ya, kerajaan Israel itu merupakan kerajaan yang paling besar dan paling kuat ya. Dan raja yang memimpin pada saat itu adalah Raja Daud ya. Nah adik-adik, Raja Daud ini sebelum dia memerintah, kerajaan Israel ini dipimpin oleh satu raja yang bernama Raja Saul. Raja Saul ini dulu memang sangat jahat terhadap Raja Daud. Dia ingin membunuh, menghabisi Raja Daud. Bahkan Raja Daud ini hidup di dalam pelarian, dikejar-kejar oleh Raja Saul ya. Tetapi meskipun begitu, Raja Daud ini tetap menghormati Raja Saul pendahulunya itu ya adik-adik. Dan kenapa? Karena Raja Saul ini punya seorang anak yang bernama Yonatan, dan Yonatan ini adalah sahabat teman baiknya dari Raja Daud. Jadi mereka waktu masih muda, mereka ini bersahabat karib, mereka saling mensupport, saling mendukung satu sama lain, bahkan saling melindungi dan saling menjaga. Bahkan ketika Raja Daud mau dibunuh oleh ayahnya Yonatan, Raja Saul, Yonatan yang selalu melindungi Raja Daud, dan ini membuat Raja Daud ingin sekali bisa membalas kebaikan Yonatan. Tapi bagaimana caranya ya? Karena kan Raja Saul dan Yonatan udah nggak ada, mereka semua sudah mati dalam peperangan dan mereka sudah nggak ada lagi. Semua anggota kerajaan pada zaman raja-raja sebelumnya itu udah tidak ada lagi ya, karena sudah mereka sudah tidak hidup lagi ya. Dan lalu Raja Daud ini berpikir, bagaimana caranya aku bisa bertemu, apakah masih ada, dia mencari-cari apakah masih ada keturunan dari Raja Saul ini. Dia memanggil seorang hamba yang bernama Ziba. Ya, Ziba ini adalah seorang yang dulu pernah bekerja pada Raja Saul. Dia ini merupakan pelayan dan hamba di kerajaan Raja Saul. Dan Ziba memberitahu Raja Daud bahwa masih ada satu anggota kerajaan Saul yang masih hidup sampai sekarang. Kata Ziba begitu kepada Raja Daud. Dan tentu saja berita ini membuat Raja Daud sangat senang ya. Dan Raja Daud menyuruh Ziba untuk membawa siapa sih keturunan dari Raja Saul ini. Dan ternyata Ziba mengatakan dia adalah Mephiboset ya adik-adik. Dan Mephiboset ini ternyata dia punya kakinya ini udah pincang atau lumpuh gitu adik-adik. Jadi dia nggak bisa berjalan lagi sehingga harus ditandu untuk dibawa ke kerajaannya Raja Daud. Dan ketika dibawa ke sana, Mephiboset ini sangat ketakutan adik-adik. Dia pikir dia mau dibunuh atau mau dianiaya oleh Raja Daud. Tapi ternyata tidak. Raja Daud malah mengasihi dan welcoming banget dengan Mephiboset ya adik-adik. Dan dia memberikan kebaikan Tuhan kepada Mephiboset. Apa sih yang diberikan oleh Daud kepada Mephiboset adik-adik? Dan
ternyata Raja Daud ini mau memberikan kepada Mephiboset ini berupa harta kekayaan Raja Saul dahulu kepada Mephiboset, yaitu berupa ladang yang luas berupa dengan hewan-hewan di dalamnya dan kebun-kebun yang ada. Jadi Raja Daud mengembalikan semua apa yang milik Raja Saul kepada keturunannya, yaitu Mephiboset ya adik-adik. Dan ternyata bukan hanya itu saja loh, Tuhan menyatakan kebaikannya kepada Mephiboset. Raja Daud juga memberikan Mephiboset ini makanan, bahkan diajak untuk makan bersama di meja makannya Raja Daud. Jadi mereka makan sehidangan di meja makannya Raja Daud ya. Mephiboset sungguh sangat senang sekali adik-adik. Ini merupakan hal yang nggak pernah diduganya, nggak pernah dipikirkannya bahwa dia akan menerima kembali harta kekayaan kakeknya, dan juga dia diajak makan bersama oleh Raja Daud, dan itu merupakan suatu sukacita tersendiri betapa dia menikmati kasih dan karunia Tuhan dan kebaikan Tuhan melalui Raja Daud ya adik-adik. Nah adik-adik, dari cerita ini tentunya kalian juga bisa belajar ya, seperti Raja Daud memiliki kebaikan, memiliki God's kindness ya adik-adik. Mungkin kalian bisa melakukan kebaikan yang seperti Raja Daud ini dengan menolong teman kamu ya, dengan mendoakan teman mungkin yang sedang sakit, itu juga merupakan kebaikan loh adik-adik. Atau kamu bisa sharing makanan kamu, sharing mainan kamu kepada teman atau juga kepada saudara kamu, kakak adik ya. Nggak boleh pelit, nggak boleh berantem kalau ada mainan dan sebagainya. Kalian juga bisa membantu mama papa kalian membereskan tempat tidur misalnya, membereskan bekas mainan kalian, atau membukakan pintu bagi orang tua ketika pulang dari kantor gitu ya adik-adik. Atau kalian juga bisa membantu di rumah, misalnya menyapu ya adik-adik, melakukan kebaikan-kebaikan yang membuat orang lain merasa wah kalian ini hebat banget, luar biasa memberikan kebaikan Tuhan itu melalui kita. Jadi kita bisa menjadi alat atau saluran berkatnya Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita seperti Raja Daud ini adik-adik. Nah adik-adik, bicara tentang kemurahan ini ya adik-adik, Kak Danti punya ayat hafalan yang harus kalian hafalin di rumah ya. Nanti dibaca di rumah, Matius 5 ayat 7 adik-adik. Nah ini menjadi ayat hafalan kalian. Dan kalian kalau mau tahu cerita tentang Raja Daud dan Mephiboset ini adik-adik, kalian dapat menemukan cerita ini di dalam Alkitab kalian, di dalam 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Nanti dibaca ya adik-adik Alkitabnya. Dan itu dari cerita tentang Daud dan Mephiboset ya adik-adik, menjadi contoh bagi kita sekalian untuk kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada sekeliling kita, orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, sahabat kita, bahkan orang tua kita, karena Tuhan mau kita bisa menjadi alatnya Tuhan loh, seperti Daud juga ya adik-adik. Yuk Kak Danti akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Semoga kita semua diberkati ya. Tutup matanya dan lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini bahwa kami sudah belajar tentang kebaikan Tuhan melalui seorang tokoh yang sangat terkenal, yaitu Raja Daud. Dan ini menjadi teladan bagi kami agar kami juga boleh menjadi alat Tuhan, menyalurkan kebaikan Tuhan kepada teman-teman kami, orang-orang di sekitar kami Tuhan, melalui perbuatan kami, tindakan kami, dan ucapan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bye-bye, Tuhan Yesus berkati adik-adik.